aku demen aya'lamu untuk mengetahui manzilatahu kedudukannya indallahi azza wa jalla, ya, di hadapan Allah azza wa jalla. Maka falyanzur, lihat, caranya yaitu lihat kaifa, bagaimana manzilatallahu ta'ala min qalbahu, bagaimana keadaan atau keberadaan Allah di dalam hati kita, gitu loh. Kira-kira Allah dengan duit lekat mana, gitu loh, paham gitu ya. Nah, kira-kira kepentingan-kepentingan dengan Allah itu utama mana dalam hati, itu loh, paham ya yang dimaksud itu. Jadi kalau kita kepengen tahu saya ini dekat enggak dengan Allah, maka bagaimana hati kita itu menempatkan Allah. Kalau hati kita ini isinya Allah terus, di mana saja ingat Allah, berarti kita ini dekat dengan Allah. Tapi manakala kita ini misalnya hanya urusan dunia, hanya urusan uang, pekerjaan, lupa sama Allah, berarti kita jauh dari Allah. Itu letaknya ada di dalam hati. Maka di situ dikatakan, ya, falyanzur, lihatlah kaifa, bagaimana manzilatallahu ta'ala, di dalam menempatkan Allah Ta'ala min qalbahu, di dalam hati kamu. Fa innallaha azza wa jalla, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla yang zilul abdu, mendudukan hamba, indahu, di sisinya, bihaisu, seukuran, ya, nazalahul abdu, mendudukannya hamba, min nafsihi, di dalam dirinya. Itu makanya kalau kata musisi kita siapa? Bimbo ya. Engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Itu ngambilnya adalah dari tasawuf, itu dari sabda Nabi. Makanya monggo samban kira-kira lagi puasa menempatkan Allah di mana? Ya, antara persiapan pulang kampung lebaran dengan ingat Allah bagaimana, ya, paham di sini ya. Jadi bukan masalah kita ini ramainya beribadah, ya, ini kadang-kadang itu, tapi di sininya, hatinya. Maka saya ingetin saya sampai semuanya latihan zikir itu untuk menempatkan Allah agar lekat di dalam lubuk hati kita, sehingga pada saat nanti waktunya kita menghadap Allah, maka di dalam lubuk hati kita isinya hanya Allah. Al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Lebih lanjut. Fa idza namal 'abdu, pada saat seorang hamba itu tidur, ala taharatun. Nah ini perhatikan, tidur dalam keadaan suci. Ayo. Kira-kira sampan kalau tidur ngompol enggak? Ini kalau tidur dalam kondisi wudu enggak? Ayo, yang pada kepengen punya derajat tinggi, ingat-ingat ini. Itu dikatakan fa idza namal 'abdu ala taharatun. Manakala seorang hamba tidur dalam keadaan suci, wa dzikri, dan dalam keadaan zikir, ingat Allah, ya, wa an mithlu hadhil musyahadati, ya. Ya, demikian itu semisal, ya, orang itu, ya, musyahadah, menyaksikan tentang kebesaran Allah, wal fikri, dan tafakur, berfikir tentang keagungan Allah, fa'in muttaja'ahu yakunu masjidan, maka nanti ketika bangun ngendusin pasti dia itu ingat masjid. Wa innahu yaktubu, ya, musallian, dan tidurnya itu ditulis lagi sholat. Itu hatta yastaiqadha, hingga dia itu terbangun. Subhanallah. Ini jadi dikatakan wal fiqu fa inna muttaja'ahu, ketika muttaja'ahu itu ketika bungkel, ya. Ini terus ketika apa? Ketika membungkel, ya. Bungkel bahasa Indonesianya apa? Bukan keringkel ini, ya. Jadi itu merebahkan tubuhnya di tempat tidur, itu namanya muttaja'ahu yakunu masjidan. Maka dia itu, ya, ketika tadi, ya, merebahkan tubuhnya
itu seperti masuk masjid lagi. Subhanallah. Tuh. Ingat-ingat itu ya. Jadi paham ya? Iya, ya Pak Kocok, paham? Jadi kalau misalnya kita tidur, ya tidurnya dalam kondisi suci, wudu, pakaiannya bersih, gitu ya, auratnya tertutup. Kemudian dikir, ingat Allah, entah itu baca tasbih, baca bismillah, gitu ya. Kemudian di situ musyahadah, hatinya menyaksikan keagungan Allah, ya. Sadar kita diciptakan, dihidupkan, tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi, seperti itu. Kemudian wal fikri, pikirannya juga ingat Allah. Aduh, coba kira-kira gitu enggak? Ini malah pikirannya tidur, kalau bayangin tidur sama mantan, loh. Ya gitu ya. Itu. Nah, kalau seperti itu dikatakan fa'id pada saat mutaja'ahu, ya, itu merebahkan tubuhnya di tempat tidur, yakunu masjidan, itu seperti orang yang masuk masjid. Wa innahu, maka yang rebahan tidur seperti itu, yaktubu, ditulis musallian, orang yang sedang sholat, hatta sehingga yastaiqadha, dia terbangun. Makanya dikatakan, ya, bahwasanya orang ngalim tidur ditakuti setan, orang bodoh sholat ditertawain setan. Itu maksudnya. Paham ya? Monggo diamali. Ya walaupun hanya misalnya tidur siang, tidur apa gitu ya. Misalnya kalau malam itu nggak bisa itu karena kekenyangan sahur gitu ya. Tidur siang itu ya. Tidur siang, ambil air, wudu, kemudian zikir sampai tertidur. Nih. Wayadkhulu, maka orang yang tidur seperti itu masuk fi sya'arahu maliki. Nih, di dalam kemuliaan dari sang penguasa. Fa in taharrakun fi naumihi fadzakarallahu azza wa jalla. Fa in taharraka. Wah, kalau misalnya di situ fa in taharraka, ketika apa namanya itu gelebekan ya. Sangat banyak mas gelebekan tahu. Itu gelebekan itu kasar geser tidur. Fi naumihi, di dalam tidurnya. Fadzakarallahu azza wa jalla. Ya. Maka di sini katakan fadzakarallahu azza wa jalla, menuturkan Allah azza wa jalla, ta'alahul maliku, malaikat itu ya, ta'alahu, memohonkan kepada Allah, al maliku, malaikat, wastaghfirulahu, tuh ampunan. Jadi kalau misalnya sampai gelebek kanan, gelebek kiri gitu ya, muter itu nyungsep sampai jatuh, itu dimintakan ampun sama malaikat. Subhanallah. Itu paham di situ ya, di situ. Jadi fa'in taharrakun fi naumihi, fa'in manakala taharrakun, bergerak-gerak fi naumihi, dalam tidurnya, fadzakarallahu azza wa jalla, maka dituturkan oleh Allah azza wa jalla, ta'alahul maliku, dimohonkan, didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Wastaghfirulahu, dimintakan ampunan. Tuh, subhanallah. Itu semakin banyak gelebekannya maka semakin banyak ini ya, subhanallah. Apa enggak ini? Coba itu ya. Jadi kalau misalnya sampan itu di tempat tidur, tapi mau tidur itu bersih, wudu ya, kemudian zikir, ingat Allah, kemudian sampan itu gelebek gitu ya, kanan kiri gitu ya, bolak-balik, itu malaikat terus memohonkan ampun. Ngulet itu ya. Ini pernah ngaji belum ini bab ini? Oh pantes itu. Nah itu mulai ya. Kemudian berikutnya, wafil khobar, di dalam satu hadis dijelaskan, idza namal abdu, manakala seorang hamba tidur ala taharatun, dalam keadaan suci, maka araja biruhihi, keluar rohnya, ilal arsy, sampai ke arsy, fakanat ru'yahu shadiqatun, manakala mimpinya benar. Tuh, makanya penting ini. Nanti insya Allah ya, saya nggak janji besok, saya ijazahkan cara melihat sesuatu di dalam malam mimpi. Jadi Allahumma arini fi manami mas'alati apa.
Itu. Jadi nanti kalau terus menerus kayak gitu, nanti jadi yang disebut di situ basirah, mata batinnya dibuka. Kalau sering, Allahumma arini fi manami mas'alati apa, itu ya, mas'alati apa, itu. Kemudian wa ilam yanam ala taharatun, wa ilam manakala tidak suci ketika tidur ala taharatun, maka dikatakan qasarat ruhahu. Qasarat ruhahu anil buluhi fatalakul manamati, ya, adkhasu ahlami la tasaddaqu. Jadi istilahnya itu yang dimaksud dengan qasarat ruhahu, ruhnya itu ngelayap nggak tahu kemana. Makanya kalau kita ini kadang-kadang ya mimpinya ketemu God, mimpinya dikejar-kejar orang gila, gitu ya. Ini karena apa? Karena nggak bersuci. Jadi di situ ruhnya ini ketika lagi tidur ngayal. Ini yang dikatakan idza nama abdu, ya, itu wa illam, ya, yanamu ala taharatun, kalau tidurnya tidak suci, dalam kondisi suci, qasarat ruhahu. Itu. Jadi qasarat ruhahu itu nggak bisa naik. Jadi ngayap ke kebun-kebun, ke sawah-sawah. Maka kadang-kadang ya mimpinya ada yang, ya, ada orang mimpi katanya, wah saya dikejar-kejar anjing, kayak gitu, direp-repin, musakit ya itu. Ruhahu anil buluhi fatalakal manamati adkhasul ahlami latasataku. Nah kalau misalnya dia mimpi, maka mimpinya tidak benar. Ya, maka dikatakan fa in khalabahun naum hatta yasbahu hasabalahu qiyamal lailatu wa kana naumahu alaihi sadaqatun wa man kana hadhi wasafahu fi manamihi yasbiku kasiran minal ibadi fi qiyamihim an syuhudi khaflatu wasahwa. Jadi fa in khalabahu, kalau kita ini mampu, ya, khalabahu naum, melawan ngantuk gitu ya, tidur, hatta yasbahu, sampai subuh itu hasabalahu qiyamul lailatan, maka akan dicukupi atasnya pahala daripada sholat malam. Wakana, maka demikian naumahu alaihi shadaqatun, ya, tidurnya itu jadi tidur sedekah. Itu wa man kana hadi wasafahu fi manamihi, dan manakala orang itu disifati dengan tidurnya tadi, tidurnya dalam keadaan suci, ya, itu maka yasbiku kasiratun. Yasbiku, ya, yasbiku itu sangat-sangat apa? Sangat-sangat dahulu kasiratun, kebaikannya. Maksudnya sangat unggul, sangat tinggi. Minal ibadi, dibandingkan hamba-hamba Allah, fi qiyamahum, ya, dari orang yang apa? Yang qiyamahum, sholat itu, ya, an syuhudin khaflatin wasahwah, ya, dibandingkan dengan orang yang sholat, sholatnya apa? Syuhudun khaflatun, ya, ini syuhudun khaflatun, ya, tidak ada persaksian, alias sholatnya itulah lalai. Wasahwa itu yang ikuti hawa nafsu. Coba sampan pikirkan, ya. Jadi ketika orang itu misalnya tidurnya itu tadi, ya, suci, apalagi kok bangunnya, apalagi meleknya, kita bertasbih dan sebagainya, maka pasti, ya, janji Allah sabiqun katsiran minal ibadi, akan diberikan keunggulan, banyak kebaikan dalam sisi ibadah dibanding dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Jadi jamaah rahimakumullah, demikian, ya. Ini kitab kan, kitab Qutul Qulub ini perlu sampean ketahui, kitabnya para wali abdal.